Halo teman-teman, ya kembali lagi dengan saya Filipus Kevin. Ya, kali ini kita akan membahas tentang masalah persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, ini adalah video ketiga dari serangkaian video yang telah saya buat begitu. Jadi teman-teman usahakan bisa menonton yang pertama dulu, video pertama yaitu tentang persamaan linier satu variabel, kemudian yang kedua tentang pertidaksamaan linier satu variabel, kemudian yang ketiga ini ya, masalah tentang persamaan linier variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari apa itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kemudian persamaan-persamaan yang ekuivalen. Kemudian kita juga telah mempelajari persamaan linier satu variabel dan juga penyelesaiannya tentunya. Dan yang terakhir kemarin kita juga telah mempelajari pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya. Nah, kemarin ada yang menarik nih, ada yang menarik dari sifat perkalian dan pembagian di pertidaksamaan linier variabel. Masih ingat nggak teman-teman? Nah, ini ya sifat perkalian dan pembagian pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, bahasa mudahnya seperti ini teman-teman. Ketika sebuah pertidaksamaan linier itu dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif, tandanya tidak akan berubah. Tetapi jika dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya akan berubah. Nah, sifat perkalian dan pembagian pada pertidaksamaan akan berlaku seperti itu untuk semua tanda, teman-teman. Ini hal yang penting buat kita, begitu ya. Kemarin kita sudah bahas tentang sudah bahas mendalam gitu. Nah, tak lupa juga untuk menyelesaikan langkah-langkah penyelesaian persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel hampir sama ya. Nah, untuk langkah pertama sampai langkah ketiga ini ya, langkah pertama sampai langkah ketiga ini dimiliki oleh keduanya. Nah, tetapi untuk langkah keempat ini hanya dimiliki oleh pertidaksamaan linier satu variabel gitu, menentukan himpunan selesaian. Berarti semua selesaian ya, dari pertidaksamaan linier satu variabel. Begitu. Nah, kali ini kita akan menengok sedikit permasalahan-permasalahan apa sih yang dapat kita selesaikan menggunakan persamaan linier satu variabel ataupun pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, perhatikan contoh teman-teman. Pernahkah kalian pergi ke wahana bermain? Ya, nih, gambarnya kayak ini. Ya, ini wahana bermain. Nah, ini teman kalian, Ana ini ya. Ana tuh ceritanya datang sini gitu. Nah, nih. Sebelum masuk, biasanya Ana membayar tiket sebesar 25.000 ya. Membayar tiket ya, masuk ya. Setiap masuk, sebelum masuk bayar 25.000. Nah, tiap kali hendak memainkan suatu permainan, Ana harus membayar lagi sebesar 5.000 per permainan. Jadi ini artinya setiap kali memainkan satu wahana permainan itu Ana harus membayar 5.000 lagi gitu. Nah, ternyata setelah ditotal ya, Ana tuh telah mengeluarkan uang sebesar 50.000. Nih, sudah mengeluarkan uang sebesar 50.000. Nah, bisakah kamu menentukan berapa banyak wahana permainan yang telah dimainkan Ana? Nah, permasalahan tersebut bisa kita selesaikan dengan persamaan linier satu variabel, teman-teman. Nah, strateginya gimana? Ya, untuk mengetahui banyaknya permainan yang dimainkan oleh Ana, kita harus memodelkan dulu nih awalnya. Kita harus memodelkan permasalahan yang tadi ke dalam bentuk persamaan. Nah, kemudian kita selesaikan persamaan tersebut gitu ya. Nah, berarti artinya kita harus mencermati nih. Mencermati harus menganalisis. Nah, kita lihat. Tadi yang dicari adalah yang sudah ditentukan adalah banyaknya permainan yang dimainkan oleh Ana gitu ya. Nah, berarti itu yang akan menjadi variabelnya, teman-teman. Nah, kita lihat. Kita analisis ya bersama-sama. Nah, variabel dalam permasalahan tersebut adalah banyaknya permainan yang Ana mainkan. Nah, tadi kan ceritanya biaya masuk itu Ana bayar 25.000. Kemudian ditambah dengan 5.000. Nah, 5.000 apa? 5.000 ini dikali setiap banyaknya permainan yang Ana mainkan.
Ya, tadi kan setiap Ana memainkan satu permainan, maka membayar lagi 50.000. Nah, gitu. Ternyata, ini Ana ya. Nah, ternyata Ana harus membayar sebesar 50.000 di akhir gitu ya. Harus membayar 50.000. Gitu. Nah, pertama-tama kita misalkan banyaknya permainan yang Ana mainkan. Ini Ana ya. Ada salah ketik ini teman-teman ya. Yang Ana mainkan adalah X. Nah, maka kita dapat memodelkan ya permasalahan ini menjadi ya 25.000 ditambah 5.000 X sama dengan 50.000. Nah, kenapa bisa begini? Nah, kita lihat. 25.000 ini apa tadi? Ya, 25.000 ini adalah tiket masuk ya. Tiket masuk. Nah, sedangkan 5.000 ini adalah apa tadi? Banyaknya apa? Uang yang dibayarkan kepada Ana dikali ini apa tadi? Kita misalkan apa? Nah, misalkan banyaknya permainan yang Ana mainkan ya. Jadi ini adalah yang merah ini. Nah, banyaknya. Jadi uang tiket masuk ditambah dengan uang untuk Ana memainkan permainan itu semuanya totalnya 50.000. Gitu ya. Ini bahasanya seperti itu. Kok dibahasakan kembali. Nah, sehingga kita dapat bisa menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan penyelesaian persamaan linear satu variabel, gitu ya. Nah, ini lanjutannya. Tadi di slide sebelumnya kita mendapatkan ini, persamaan ini. Nah, kemudian kita akan mengasingkan suku bervariabel ya di salah satu ruas sehingga kita harus menghabiskan yang 25 ini. Caranya dengan mengurangkan kedua ruas dengan 25 gitu ya. Dengan operasi aljabar biasa, kita dapat menghasilkan 5.000x sama dengan 25.000. Gitu. Nah, kemudian di sini variabel x itu masih 5.000. Nah, kita harus membuat 5.000 ini menjadi satu. Caranya bagaimana? Ya, caranya kita bagi kedua ruas dengan 5.000. Nah, hasilnya adalah x sama dengan 5. Nah, teman-teman, kita ingat lagi. X ini apa tadi? Kita misalkan X ini apa? X adalah banyaknya permainan yang dimainkan oleh Ana. Begitu ya. Nah, jadi kita kembalikan lagi ke konteksnya, teman-teman. Kita kembalikan ke konteksnya. Jadi banyaknya wahana yang telah dimainkan oleh Ana adalah 5 permainan. Begitu, teman-teman. Nah, ini salah satu permasalahan terkait tentang persamaan linear satu variabel. Nah, bagaimana dengan kasus ketidaksamaan linear satu variabel, teman-teman? Nah, contoh seperti ini. Nah, contoh. Sebuah perahu angkut dapat menampung dengan berat maksimal 1 ton. Berat maksimal 1 ton. Jika sebuah kotak beratnya adalah 20 kg, maka berapa kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh perahu? Ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, setiap kotak ini adalah 20 kg. Ya, begitu. Nah, oke. Bagaimana kita akan menyelesaikan permasalahan ini? Nah, strateginya sama. Kita akan memodelkan terlebih dahulu. Nah, kita akan memodelkan terlebih dahulu dengan mencatat informasi penting dan kemudian kita memodelkan permasalahannya. Gitu. Oke. Ini penyelesaiannya. Diketahui tadi maksimal kapal menampung 1 ton. Maksimal kapal menampung 1 ton atau setara dengan 100 kg. Begitu. Setara dengan 100 kg. Nah, yang kedua, kapal itu membawa kotak. Nah, setiap kotaknya itu ada 20 kg. Setiap kotak membawa 20 kg. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapa maksimum kotak yang didapat dibawa. Ya. Berapa maksimum ya, kita perlu garis bawahi. Berapa maksimum kotak yang dapat dibawa. Nah, karena yang ditanya adalah berapa maksimum kotak atau banyaknya kotak, nah maka kita dapat memodelkan misal banyaknya kotak yang dapat dibawa adalah B, gitu ya. Misalnya kotak 0 adalah B, banyaknya kotak. Nah, berdasarkan yang diketahui, kita dapat membuat model matematikanya menjadi 20B kurang dari sama dengan 1000.
ya, kurang dari 1000. Nah, dari mana dapat persamaan ini, teman-teman? Nah, kita lihat di sini. Yang diketahui yang pertama, maksimal kapal menampung 1 ton atau 1000 kg. Ada 1000 kg. Nah, artinya kalau seandainya di bawah ini, ya, di bawah ini dia masih bisa, ya, masih bisa menampung. Tetapi kalau seandainya sudah lebih dari 1000 gram, itu kapal tidak bisa memuat lagi. Gitu. Nah, padahal setiap kotak yang akan dibawa itu 20 kg. Nah, berarti ini 20 ini adalah merujuk ke berat setiap kotak. Gitu ya. Dikalikan dengan banyaknya kotak, itu harus kurang dari 1000. Mengapa harus kurang dari sama dengan 1000? Ya, kalau seandainya lebih daripada 1000, itu nanti kapalnya akan kelebihan muatan gitu. Jadi tidak memenuhi persyaratan. Gitu. Sehingga kita dapat memodelkan menjadi 20B kurang dari sama dengan 1000. Nah, dengan demikian kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, oke, lanjutannya. Nah, di slide sebelumnya kita mendapatkan 2B itu kurang dari sama dengan 1000. Nah, karena di sini suku-suku yang bervariabel sudah terasingkan ya di salah satu ruas gitu. Nah, tetapi dia masih memiliki memiliki koefisien sebanyak 20. Nah, ini harus kita buat satu dulu ya. Kita buat satu. Caranya bagaimana? Ya, caranya dengan membagi kedua ruas dengan 20. Nah, karena 20 ini adalah bilangan positif, sehingga nanti tidak akan mengubah tanda ini, teman-teman. Sehingga didapatkan B sama dengan 50. Nah, kalau seandainya kita gambar, seperti ini teman-teman. Nah, B kurang dari sama dengan 50. Berarti ada di sini. Nah, ini 50-nya. Nah, kemudian kurang dari ke sana. Nah, karena ini ada sama dengan, makanya di sini ada bulatan penuh. Berarti yang dapat dibawa adalah banyak sekali ya kemungkinan yang dapat dibawa gitu ya. 45 dapat dibawa. 46 kotak dapat dibawa. Begitu ya. Karena apa? Karena setiap 45 dikalikan 20 itu hasilnya akan kurang dari 1000. Begitu. Nah, yang ditanya tadi adalah maksimal gitu ya. Maksimal. Berapa maksimalnya yang dapat dibawa? Kalau seandainya kita memutuskan 49 ini menjadi maksimal, apakah benar teman-teman? Ya, tidak, tentu tidak ya. Karena masih ada 50 yang di sini merupakan daerah penyelesaian juga. Gitu. Apakah 51 itu merupakan penyelesaian? Bukan. Berarti kita tidak bisa mengambil maksimalnya adalah 51 gitu ya. Sehingga untuk maksimal yang paling banyak adalah 50. Nggak bisa kurang, nggak bisa lebih ya, maksudnya nggak bisa lebih. Ini sudah maksimal. Kalau kurang bisa. Nah, tapi kita mencari yang paling maksimal. Sehingga yang maksimal adalah 50. Nah, jadi banyaknya kotak minimum yang dapat diangkut oleh perahu adalah 50 kotak. Gitu ya, ada 50 kotak. Nah, ini memang agak sedikit berat teman-teman daripada materi-materi sebelumnya. Gitu. Tapi kita pelan-pelan saja, nanti kita akan bisa. Gitu. Nah, secara umum langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan terkait PLSP ataupun PTLSP itu yang dapat dilakukan. Yang pertama, mencatat informasi-informasi penting. Ya, yang kedua, memodelkan masalah dalam kalimat matematika. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan atau pertidaksamaan. Kemudian jangan lupa untuk kembalikan lagi ke permasalahannya. Gitu. Nah, oke, kita analisis sebentar, teman-teman. Kita kembali sebentar. Kita analisis dari sini. Oke. Nah, dari sini. Nah, di sini kita lihat ini strategi ya, teman-teman. Nah, langkah pertama apa tadi? Mencatat informasi-informasi penting. Nah, informasi pentingnya apa? Ya, ini, teman-teman. Informasi pentingnya ini. Ya, biaya masuk, terus ditambah dengan 5.000 setiap kali dia naik permainan gitu. Nah, ini yang dinamakan informasi-informasi pentingnya. Dan kemudian langkah kedua memodelkan. Nah, ini teman-teman permodelannya. Ini permodelannya. Dan kemudian kita selesaikan. Nah, ini penyelesaiannya. Ini penyelesaiannya kita dapatkan
X sama dengan 5. Nah, tapi kan ini hanya sebatas X saja. Nah, belum ada artinya. Sehingga untuk langkah keempat, kita perlu mengembalikan ke permasalahan atau ke konteks. Nah, ini langkah keempat. Begitu teman-teman. Nah, bagaimana yang untuk pertidaksamaan? Sama sebenarnya. Nah, ini diketahui ya. Ini diketahui berarti adalah mencatat informasi-informasi penting. Nah, ini adalah langkah pertama, teman-teman. Ini langkah pertama yang kita lakukan tadi. Nah, kemudian langkah kedua kita memodelkan. Nah, ini permodelannya. Kita mendapatkan ini. Ini langkah kedua. Nah, langkah ketiga menyelesaikannya. Ini penyelesaiannya. Gitu. Nah, karena ini belum ada artinya, sehingga tadi kita kembalikan lagi ke permasalahannya. Apa yang ditanya? Yang ditanya kan banyak kotak maksimum. Nah, sehingga langkah keempatnya, ya ini kita kembalikan ke permasalahan. Nah, begitu. Nah, untuk mendalami materi ini, nah saya sudah menyiapkan latihan-latihan. Begitu, silahkan teman-teman kerjakan. Dan besok ketika kita kelas, kita akan bahas semuanya, begitu ya, biar semakin paham. Nah, jika ada pertanyaan, itu bisa dicatat dulu seperti biasa, dan didiskusikan pada saat kelas virtual, teman-teman. Nah, ini soal latihan pertama. Soal pertama adalah kita hanya suruh memodelkan saja, teman-teman. Kita harus memodelkan, berarti kita cukup sampai ke langkah kedua ya, teman-teman ya, langkah kedua. Nah, kemudian di sini harus menyelesaikan berapa harga buku tulis. Dan yang ketiga, nah ini terkait tentang permasalahan PLSV, teman-teman, persamaan linear satu variabel. Kemudian yang latihan kedua ini ya 4-6 ini membahas tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Begitu. Nah, ini nomor 4 juga sama, kita cuman hanya suruh memodelkan. Ya, hanya suruh memodelkan dalam kalimat matematika. Ya, sampai sini dulu teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan dicatat dulu atau bisa tanyakan kolom komentar. Juga nanti kita akan diskusi dalam kelas ya. Gitu. Sampai jumpa. Ketemu lagi dengan saya dan salam sehat selalu.